Gokil Japan. Standing by. Gokil guys. Gokil Japan. Gokil des. Gokil Tachi Paradise. Kita balik lagi podcast di Jepangan Gokil Japan. Lu balik mulu, lu nggak pernah ini. mau maju ya? Nggak apa-apa, orang dapat duitnya di situ ya. Ya, balik lagi sama Mr. Will sama Randy Yusuf. Ya. Dimana kita setiap episodenya berterbaran Easter egg ya. Loh, Banyak emang sekali. ini ya? Kamu nanti kolesterol kebanyakan makan telur? Iya, jangan sama gatel, ya. Gatel-gatel ya. Jerawatan nanti banyak jerawat. Jerawatan. Tapi yang hari ini semacam Easter egg yang juga kita tepati, Ren. Iya. Iya, ini kemarin jadi Easter egg terus kita langsung tepati gitu buat Gokil Tachi. Iya, Karena kan apa ya? Ada yang banyak- ini ya, bertanya-tanya kan, kayak ya, Easter egg mulu bang gitu, nggak capek. iya. Ya, Yeah. buktinya dia dengerin. Hey. Dengerin. Ya, pokoknya di komen episode sebelumnya udah banyak yang nebak sih, Ren. Udah banyak yang nebak, ya kan. Udah Baru nebak. Iya. Tapi Oh. udah ada di poster orangnya. Gimana Iya, dong? iya. Oh iya bener juga ya. Ini tayang ada Iya, posternya makanya. ya. Udah ada Bagaimana posternya saya? jadi ya. Kita udah nggak bisa rahasia-rahasiaan lagi lah. Kita belum bisa kayak ada apa teknologi yang dimana kayak yang dulu tau nggak lo koin gesek. Tadi gue gesek-gesek baru nongol gambarnya tau nggak lo? Oh iya. Nggak ada Di tuh. misteri Orang ini canggih nggak bisa nih ya, kan. nggak bisa. Jadi Gokil Tachi ya udah pasti tahu lah, lihat dari posternya udah tahu. Hari ini Yes. kita mau ngebahas apa dengan bintang tamunya siapa, Cie. Ya kita membahas metal Jepang ya bersama lo. Weh, Salah. metal Jepang. Jauh banget bos. Ya. Jauh. Jadi kita beberapa episode yang lalu sebenarnya udah banyak pembahasan kecil tentang Terrace House gitu ya. Ya benar. Sampai selewat. ya. Cuma kayaknya sampai apa ya, masih banyak yang nggak kebahas gitu kan, karena kan memang kita ngebahasnya cuma Ya. secuil-secuil aja nih ya. Sampai Ya. akhirnya ada berita yang duka cita dari Hana Kimura bulan lalu ya. Iya, bulan lalu. Iya, bulan lalu. Yang menjadikan kita tadinya masih mau ntar dulu deh. Nggak bisa. Kita mau bahas sih. Ya elah, udahlah. Iya, ya udah deh, bahas deh gitu. Akhirnya kita Ya udah jadiin deh. episode kali ini kita pengen bahas Terrace House dengan seorang yang Yang ahli ya, yang Yes. paling tahu. yang paling tua wow. Yo, kita kasih kewajiban yang berat banget nih buat nih orang nih. Iya. Tanggung jawabnya berat. kita udah barengan sama Vini. Halo Vini. Halo, Ratu Vini ini. Fitrilia. Aduh. Gak Iya. jadi deh. Tan. Tiba-tiba terpressure ya. Iya, dapat pressure dari kita. Vini apa kabar Vini? Baik, gimana kabar semua? Vini sudah menjadi alumni dari sebuah instansi ya. Wah, instansi ya, seperti pemerintah saja, Bung. Instansi dengan angka di belakangnya. Iya ya, karena yang Perkapan membedakan dah, nih Vini perkapan dah pada? Februari Februari ya? Februari tahun Tahun Lalu. ini. Tahun ini. Oh iya, anjir gue selalu lupa gitu, Cek. Tahu orang baru rekaman juga. Soal-soal dia. Loh, Soalnya nggak sih apa-apa ya lah. dia. Gimana apa yang berbeda Vini dari kehidupan pasca superhero sih? Gak ada, soalnya kayak baru cabut sebulan kemudian PSBB. Oh iya. bener juga ya. Iya. Belum ngerasain dunia luar, udah di rumah aja. Oh, iya ya, belum ngerasain dunia luar ya. Langsung Tadinya pengen Langsung ada PSBB. rencana apa Vini? traveling kah atau apa gitu? Kan sebenarnya kemarin sebenarnya bulan 4 tuh udah rencana mau liburan ke Jepang, terus ya cancel. Terus bulan 8 Agustus ya. Agustus tuh sebenarnya udah fix banget, udah mau cabut juga, cuma kayaknya lihat kondisi sekarang nggak jadi. Susah ya. Susah Iya, ya. padahal udah kayak udah beli tiket gitu. Iya, semua di cancel ya. Uang Ya, kembali. negara tujuannya juga nggak ada yang mau nerima bukan sih? Iya. Nah makanya takut kayak bisa pulang ntar. Iya. Ya teman-teman gue ada yang kejebak di Singapura, Bre. Kagak bisa pulang sampai sekarang udah. Demi apa? Wow. Iya. Wah,
Wow. Berarti dia tinggal di sana gimana? Cari kerja kah atau gimana? Ya kerja aja udah, kerja freelance, kirim-kirim desain gitu. Oh, ya semua bisa online, Bro, Iya online. sih. Ya nggak, untungnya punya skill freelance gitu loh. Iya, untungnya kalau nggak ada kayak luntang-lantung di negara orang. Iya. Tadi seperti di awal kita udah bilang, kita pengen ngobrolin Terrace House bersama orang yang capable. Iya. Aduh, males deh. Pertama kali Vini nyobain nonton Terrace House, itu awalnya gimana sih? Awalnya di Netflix, kayak tahun 2018. 2018-an. Yang Boys and Girls in the City ya. Iya itu sih. Kayak iseng aja soalnya kan nggak pernah nonton reality show Jepang juga. Terus waktu itu tapi pas gue nonton kayak belum banyak yang nonton, kayak baru masuk. Oh ini dia nih, harus Iya. sebelum orang-orang. Gak sumpah, gak ada pikiran kayak gitu. Tapi kayak jadi bingung kan mau ngobrolin sama siapa. Terus kayak waktu itu masih ada Cikacang di JKT. Masih di JKT ya? Siapa? Iya, Cikarina. Oh. Ya orang Jepang lah pokoknya. Jadi kayak gue nanya ke dia, kamu tahu Terrace House gak? Terus kamu tahu Terrace House gak? Terus kayak, iya aku suka banget. Terus akhirnya jauh ngobrol sama dia. Oh. Gitu. Tapi kalau yang pertama kali banget ngerekomendasiin atau siapa, apakah lu tahu sendiri atau ada orang yang rekomendasiin sebelumnya gitu? Nggak ada, kayak ya emang kayaknya antara dia baru rilis di Netflix terus gue lihat, atau kayak emang pas lagi nyari-nyari tontonan aja. Oh, ini takdir nih dia nih ya, ditakdirkan untuk menjadi bucin Terrace House. Iya. Soalnya kan rata-rata orang ada, iya kan? Ada yang dari rekomendasi. Kalau yang bener-bener dari nyari sendiri terus nonton terus suka, itu kan jarang banget gitu. Tapi kan ini kayak nggak nyari juga, kayak ya di Netflix kayak semua orang ada nih ya lagi baru nih gitu. Ada momen lo nonton apa gitu kan, ada yang baru kayak lihat yang yang baru rilis gitu-gitu. Nggak yang kayak tiba-tiba muncul di Google Trend gitu. Atau Iya. Nah, tapi kan apa yang misalnya Netflix kan banyak banget kan rekomendasi. Iya, banyak banget segala macam. Kan biasanya kita berhentinya itu di sesuatu yang wah, apa nih gitu kan. Kalau dari awal kita udah nggak minat, udah kan biasanya kita lewatin aja. Iya. Apa trigger Vini waktu itu? Mungkin kayak kenapa ya? Pokoknya gue nonton trailernya, terus ya kayak gue bukan orang yang kayak pilih-pilih gue mau nonton apa gitu loh, karena gue suka yang kayak ngerjain tugas, terus kayak nonton sambil nonton, tapi kayak maksud gue terus jalan aja. Jadi ya waktu itu mungkin tontonan gue habis, gue nonton itu, terus ternyata cocok. Kepatil ya? Iya. Gokil ucapan. Standing by. Gokil guys! Berarti Vini suka Terrace House udah dari masih menjadi member instansi ya? Iya. Maksudnya apakah seperti itu? Apakah waktu itu sudah sesuka itu sama Terrace House? Berarti udah nonton yang ini kan, yang Boys and Girls in the City itu kan? Udah, dulu kayak suka tapi belum yang kayak, mungkin itu karena belum ada teman ngobrol ya. Gue nonton-nonton aja, nggak yang kayak sampai nge-stalkin orang-orangnya atau kayak nge-follow-followin mereka gitu-gitu. Oh, lu sampai akhirnya lo sampai tahap itu ya? Sampai lu kepo, lu follow-followin gitu. Sekarang enggak juga sih, cuma kayak dulu belum sampai tahap itu. Terus sekarang kan mulai banyak yang nonton, terus banyak yang bisa diajak ngobrol kan, jadi kayak lebih seru aja dibanding dulu saat kayak sendiri. Tapi ketika lu masih di instansi itu, JKT itu, iya. Lu beneran nggak ada temen ngobrol Terrace House selain Cikarina? Iya, nggak ada. Waktu awal gue nonton belum ada. Wah. Kayak setelah lama-lama tuh kayak siapa yang mulai nonton ya? Lydia. Oh, Lydia nonton juga? Itu gak lama kayaknya dicabut. Jadi kayak gue tetep ada temen ngobrol Terrace House gitu. Oh iya. Soalnya kan Terrace House itu tuh ternyata seru banget kalau emang punya temen ngobrol gitu. Gue juga emang. Gue juga baru sadar. Baru iya. Seseru itu. Kalau lu ketemu orang yang tahu Terrace House langsung kayak ya udah gosip aja, ngegosipin dia. Jadi kayak panelisnya tau gak lu?
Panelis. Kayak gue tuh baru ngerasain bener-bener seru-seru banget tuh yang baru kan, yang 2019-2020. Iya. Karena waktu gue itu kan gue nonton pas gue lagi magang juga. Nah ternyata teman-teman magang gue tuh banyak yang nonton juga. Ya teman kantor banyak yang nonton juga. Langsung. Agak semi gue racunin juga. Jadi kayak agak semi lu racunin ya. Iya. Iya. Nggak mau ngaku penuh ya, nggak mau ngaku full. Kalau gue racunin ya udah. Oke. Jadi Nah, lebih seru aja. Oke, kalau dari ini kan kalau gue pribadi gue cuma nonton yang 2019-2020 ya. Gue belum nonton yang sebelum-sebelumnya gitu. Highlight dari Boys and Girls in the City apa aja? Highlight ya, mungkin Highlight dramanya sih itu gak sih? Kata itu masih yang terbaik gak sih? menurut gue sih yang terbaik itu sih. Masih yang terbaik ya? Iya, masih yang terbaik. Jadi kan udah mungkin buat para noise atau Gokil Kaci yang masih baru banget nih mau ngikutin Terrasos nih di Netflix tuh udah ada 4 ya. Iya. Dan ada 4, anggap aja 3, Aloha State tuh nggak ada. Yang mana? Aloha State ngapain itu, nggak usah, capek. Kita ini nonton nggak Aloha State? For the sake of Lauren Sai aja abis itu udah. Enggak, gue nggak nonton. Oh iya berarti sepakat ya. State sama Nggak usah capek. Kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Lo berasa dong kalau misalkan Tokyo yang 2019-2020 part satunya tuh dragging banget ya, bosan banget kan? Bosan. Iya kan? Bosan. Emang si karakternya juga kayak gak ada cowok-cowoknya lambat. Iya benar-benar gak ada kan? Emang gak ada love interest antara masing-masing orangnya gitu. Iya, baru di akhir-akhir doang kayak aduh lama banget sih bos. Terus mereka juga kayak jaim-jaim gitu gak sih tipe? Iya. Pada jaim Aloha State lebih lambat daripada itu, capek banget deh. Oh iya. Iya, capek. Iya. Jadi iya 2019 aja gua di yang season pertama itu settingnya mereka di Hawaii. Iya, itu doang, itu bagus. Rumahnya juga bagus. Tapi ya kalau lu nyari drama mah nggak capek lama nunggunya. Nggak dapet ya. Iya. Drama. Sama kayak si siapa namanya? Siapa? Yang kacamata tuh, Yama-chan ya, Yama-chan. Iya macan, panelisnya. Panelis yang kacamata. Oke. Yang agak gendut. Tahu. Iya. Itu kan dia butuh drama mulu ya. Iya. Selalu. Tahu. Ini kalau nggak ada drama gue nggak mau nih. Tapi dia suka jahat juga kadang-kadang Jahat banget. Iya. Sumpah Tapi parah banget mulutnya. Tapi emang Yama-chan yang menghidupkan itu kan. Maksudnya jadinya panelis yang lain ada yang ngebelain si A, ada yang ngebelain si B karena ada dia. Kalau nggak ada dia, kebayang nggak lo? Bagaimana flatnya? Ya. Nah, jadi yang membuat Terrasos ini unik itu kan biasanya kalau reality show barat tuh ada kayak interview masing-masing cast-nya gitu kan. Lu hari ini gimana? Iya benar. Gitu kan? Lu tuh misalkan kayak kalau di yang reality show barat kayak masing-masing orang tuh kayak curhat, gue nih begini, hari ini begini gitu dan itu drama banget kan. Kalau di Terrasos itu yang komentarin itu ada orang lain, pelawak-pelawak gitu yang komentarin. Gitu. Jadi yang panelisnya itu. Nah, lu panelis highlight di panelis menurut lu tuh kayak gimana, Vin, buat si Terrasos ini? Jujur, yang Boys and Girls in the City, gue tuh kayak sebel banget sama panelisnya. Karena menurut gue komen mereka panjang banget. Ya nggak sih dibanding yang sekarang? Kayak waktu mereka kayak ngomentarin tuh kayak panjang banget. Kayak dicecor terus, dicari-cari aja nih. Ini sekarang gue nggak masuk gitu jokes Jepang mereka. Iya. Kan yang di Boys and Girls in the City itu kan emang kayak peralihan mereka dari yang serial sebelumnya ya, season sebelumnya tuh. Dulu katanya kayak cuma sendiri gitu kan. Iya, sempet makanya yang kayak sekarang dirame. Gitu. Gue agak kadang suka gue skip yang awal-awal tuh. Bagian panelis. Kayak gue mau nonton orangnya aja. Oh iya, kadang-kadang juga gue kayak gitu sih. Cuma tapi kalau, pas yang baru ini menurut gue sih waktunya kayak pas gitu, nggak terlalu lama. Iya. Kayak lebih lucu. Oke, kalau misalkan dari yang Mr. Wills tahu deh, Tokyo 2019-2020, favorit lu siapa cast-nya? Sejauh ini kalau gua suka Pepe sejauh ini. Weh, Pepe. Iya, gua nggak tahu ya, tapi begitu Pepe muncul di Terrasos itu moodnya tuh berangsur berubah karena dia orangnya ramah banget, terus kayak dia mau ngerjain yang sebenarnya bukan kerjaan dia gitu,
Kayak genuine gitu ya sih orangnya. Iya. Terus kayak si Ruka yang segitu nggak bisa apa-apanya, Pepe yang ngangkat ininya dia kan, yang ngangkat moodnya tuh si Pepe gitu. Iya. Oh. Sayangnya dia cuma sebentar ya, Pepe tuh. Iya, saya cuma sebentar dan kayak dia munculnya juga jarang kan. Iya benar. Kerja mulu. Iya. Komikus di sana gila banget ya. Gue suka banget sama waktu Rio masuk. Rio ya? Waduh, ya pemain basket. Itu juga ya. Iya, itu kan pas dia masuk kan langsung dramanya kayak langsung pada naik semua gitu kan, si cewek-cewek sekitar dia. Dan emang gue juga suka banget sama dia, ganteng banget. Iya. Kayak omongan gue sama temen gue itu udah ketebak gitu kan. Tapi emang dia itu ini ya, apa namanya, ladies man banget sih ya. Kayak parah sih. Dia tahu tempat, dia kan dia ngajak makan di Gingis kan, men, itu salah satu tempat yang fancy loh itu. Di Jepang. Iya. Gue kayak, waduh ini orang tahu nih. Itu kan siapa namanya? Yang diajak makan sushi tuh? Si Emika kan, wah Emika udah gestrek banget kan dia. Wah anjir gue diajak makan sushi beginian gitu. Iya. Gitu tapi kayak dia di komentarnya pedes banget kan sama si panelis kan. Emika emang tahu caranya nih. Kesannya dia makanya. Padahal sebenarnya si cowoknya juga kayak ya agak semi ini juga kan, flirting ke dia ya juga. Pengen ngedate sama semuanya juga, pengen tahu gitu kan. Iya. Womanizer lah dia itu. Womanizer loh dia. Tapi Rio itu agak ini sih ya, nggak bisa ngambil keputusan, dia lama banget dia mau milih siapanya. Iya. Itu karena dia kayaknya fans ceweknya banyak deh. Jadi dia kayak emang jaga image dia gitu gak sih? Ngejaga fans aja gak sih? Ngejaga fans ya? Gue sebel banget, kasihan. Kayak kasihan si Vivi-nya gitu pasti akhir-akhir. Iya. Sedih banget sih. Iya. Malah cabut. Awalnya gue kira terus dia cabut, hari-hari gue sepi. Wow. Lu ini ya. Si Sacho makanya kan dia masuk tiba-tiba Sacho. Wah, gue benci banget. Wah, gila ya. Gila, itu uang adalah segalanya buat Sacho. Kayak, aduh kenapa sih yang gantiin begini. Waktu Vivi masuk, gue mikirnya Vivi ini bakal ngerusak pasar banget kan awalnya kan. Iya, ngerusak pasar. Ngerusak pasar banget ya awalnya nih. Iya, ternyata ada twist juga buat dia ya. Iya. Malah jadi bucin. Iya. Luar biasa. Momen paling apa ya, memorable selama nonton Terrace House tuh pas apa, Fit? Coba gue inget. Yang kayak sampai akhirnya lu, aduh gue butuh banget teman untuk ngobrolin ini gitu. Ya dramanya Rio sama Vivi lah. Iya. Di playroom. Oh iya. Waduh. Parah sih itu. Gawat ya ini. Kayak kan dari kayak dipotong gitu kan dari episode sebelumnya juga, kayak si Rio-nya tuh kira-kira bakal ke siapa, atau kayak dia bakal menerima si Vivi atau enggak. Iya lah kan dia menurut lama. Gue itu kayak minggu-minggu terseru nonton Terrace House adalah saat-saat itu. Iya. Seru sih. Mantap. Sama ini gue juga suka sama Tupas lagi. Tupas tuh iya lucu sih. Lucu kan? Lucu, dia tuh manis gitu, lucu gitu. Lucu. Sebagai cowok dia tuh cute. Maksudnya gue ngerasa gue yakin banyak cewek suka gitu sama karakter kayak gitu. Iya. Iya kan? Setuju. Dia tuh bener-bener yes boss tanpa keluhan, tanpa mengeluh gitu kan. Nggak pernah ngeluh orangnya gitu. Iya bener. Terus kayak lurus banget kayak. Iya. Sorry nih, senior duluan gua gitu. Iya. Aduh. Tupas luar biasa. Manis ini ya. Datang wih di. Iya. Itu terus yang stand up comedy siapa dah? Lupa gue namanya. Itu nggak jelas tuh. Kai. Kai. Iya, Kai. Iya kan, Kai kan. Kai. Yang marahan sama Hana kan? Iya, marahan sama Hana. Iya. Awalnya gue pikir dia yang bakal lighten up ya kan. Wah, dia naikin mood nih, dia stand up comedian soalnya kan gitu. Ternyata nggak ngangkat juga sama dia. Ternyata orangnya gloomy parah. Iya. Nggak sih Sacho sih, yang akhirnya bikin kayak ya lumayan seru lagi lah nontonin dia. Iya. Sama si siapa tuh namanya,
ceweknya yang dia suka? Yang mana? Ceweknya yang Sacho suka. Aduh siapa namanya? Iya yang mau aja diajak dia ngedate gitu walaupun di gayanya Sacho kayak gitu. Siapa sih? Lupa dah. Gila emang. Ada ya nggak? Masalahnya ada ya orang Jepang yang kayak gitu. Gaya selama ini kan di Terrace House kayaknya nggak ada yang kayak gitu banget ya. Kayaknya ada deh. Ada nggak sih? Kayak agak semi pervert gitu. Iya. Menurut gue. Kayaknya banyak deh. Iya. Kalau alumni Terrace House yang lo ikutin siapa, Vin? Sekarang, Vin? Yang gue suka Kaori gue suka. Kaori itu ini ya, yang ilustrator ya? Ilustrator. Yeah. Terus Hansan dari nih Hansan ya. Kayak semua orang harus follow dia kayak. Hansan parah ya. Sih, gue suka dia. Hansan tuh Yuki. Yuki tuh yang di Boys and Girls in the City yang bule lagi. Yang pacaran sama siapa tuh? Aduh, ceweknya cantik juga. Iya. Ini Yuki Adachi tuh, sama kan lupa siapa? Gue siapa ceweknya. Ini nih, gue follow kok ceweknya, tapi kan nggak jadi kan? Iya, kayaknya nggak lanjut deh. Nggak lanjut ya. Siapa sih? Hiko. Nah kayak gini-gini nih yang bikin Terrace House nih menarik selalu diikuti. Iya. Bagaimana dengan yang cabutnya berdua? Nah, adakah yang berlanjut ya? Yang cabut berdua tuh? Ada yang cabut berdua. Kayak nggak lah. Paling kan si cabut berdua. Udah putus kan? Banyak yang udah putus sih. Banyak. Itu sih. Serina aja balik mulu ke situ nyari jodoh. Si itu siapa namanya? Yang orang Hawaii. Ini Hawaii itu siapa namanya? Namanya aneh. Arman. Bitaraf Arman. Itu lucu deh. Bitaraf Arman. Kan Arman. dia satu season itu ada dia mulu kan, tapi kayak miss. Dia kayak nggak ngapa-ngapain, bro. Iya. Terus terakhir baru ketemu cewek yang baru kayak ada ceweknya gitu. Iya. Terus kayak mereka sempat pacaran beberapa lama sampai putus. Itu Arman tuh kocak kan. Dia tulisannya tuh kalau yang di perkenalan tokohnya aspiring firefighters. Mana? Hah? Ada itu enggak. Jadi Arman itu tokoh di yang Karuizawa ya? Enggak, apa sih namanya? Opening New Doors ya? Bukan ya? Enggak, di dia Boys and Girls ya? Iya, Boys and Girls. Oh iya, Boys and Girls in the City. Jadi dia orang Hawaii, Bray. Orang Hawaii ikutan dia Terrace House yang Tokyo. Iya, Bray. Dibilangnya firefighter, Bray. Aspiring. Iya, tapi kayaknya sampai akhir sih. Sampai akhir enggak ada firefighter sama sekali. Gak jelas kan. Tapi baik. Tapi dia baik. Dia kan sampai dikatain ini kan, kamu ini gembel atau apa sih? Arman tinggal di sini terus nih. Tapi di akhir tuh kayak baru kayak ketahuan kalau dia tuh selama ini kayak part time. Terus kayak dia di tempat kerjanya tuh kayak ternyata kayak banyak yang senang, maksudnya dia pekerja keras gitu. Iya. Pas di akhir gitu kayak baru orangnya pembawaannya baik gitu ya. Iya, terus kayak panelisnya tuh kayak pada ngomong kayak kita kira dia cuma malas-malasan dia. Iya. Jahat banget emang tuh orang-orang ternyata dia kerja. begitu. Iya. Lalu, nih gue ada pertanyaan lagi nih. Apa yang ada di Terrace House yang berpengaruh ke kehidupan sehari-hari lo? Oh iya. Karena kalau gue pribadi gue suka banget sama vibes ngobrolnya orang Jepang jadinya. Suka banget sama tektokannya. Gitu. Iya, akhirnya gue sedikit banyak itu ngaruh di gue gitu ketika ngobrol sama orang. Kayak kalau obrolan itu cuman melibatkan sedikit orang, biasanya tone-nya jadi pada down, ya kan. Vibes-nya tuh nggak naik gitu, jadi nggak hype gitu. Terus tektokannya tuh enak gitu loh, nggak tahu ya. Kalau gue mungkin ini ya, cara mereka untuk ngomong sesuatu itu menurut gue tuh berani banget ya, kayak ngomongin masalah gitu loh, ngomongin sebuah permasalahan itu, gue mau ngomong sama lo dong di depan sama orang-orang lain tuh kayak ngajak, gue bisa ngomong sama lo nggak? Itu kan jarang terjadi di sini gitu. Tapi menurut gue itu kayak karena mereka ditempatkan di situasi mereka barengan. Iya, jadi kan iya sih, mau nggak mau ya juga gitu ya. Iya, mau nggak mau. Iya. Kayak kalau lo lagi dalam satu instansi, kalau ada masalah ya harus diomongin gitu. Kapan ada Easter egg? Iya. Ada
Easter egg, gue kira Tachi. Mantan kapten ini. Iya. Tahu. Iya. Berarti kalau gue mah paling apa ini apa? Sumpah gue kayak setiap mereka kayak masak, dia sering banget masak kan? Masak. Iya kan? Gak tahu kenapa kayak ya jadi masak terus kayak ke tempat itu makan sesuatu, jadi gue kayak selalu jadi kayak semakin tertarik dengan makanan Jepang dan kayak enak banget, gue lapar. Iya. Tapi di Terrace House yang terlihat lebih sering masak adalah cowok-cowoknya justru ya. Iya ya. Nah iya ya. Iya kan. Gue gak tahu ya, gue jarang ngeliat si cewek-ceweknya itu masak gitu. Cowok-cowok mulu yang masak. Nah gue juga gak ngerti. Apa ya, karena memang kebiasa. Iya ya, kebanyakan cowok-cowok yang di cast-nya tuh bisa masak semua. Pepe masak pasta lah, ngajarin yang lain. Iya, Pepe. Sebelum Pepe tuh yang lupa gua yang Ruka. Sebelum Ruka selain Ruka. Ruka gak bisa masak. Ruka gak bisa masak. Yang ini, lupa gua namanya. Ini, yang pemain band. Kenny. Bukan. Satu lagi justru. Bukan. Ya aktor. Tapi dia selanjutan juga. Shohei. Ya aktor ini kan dia filmnya film porno kan? Iya. Iya jadi kayak Iya. Tapi Shohei menurut gua itu salah satu yang oke. Dia dari Shohei, Ruka, dari yang awal. Kenny, awal-awal tuh dia yang rajin masak kan. Iya. Terus Pepe, ada lagi Pepe. Makanya Pepe rajin masak juga. Menurut gue itu yang ngebedain mood yang sebelumnya gitu. Jadi kayak banyak mereka gathering terus ngobrol-ngobrol. Iya. Nyobain masakan dia. Nah, Vini belum jawab nih tadi nih. Selain apa sih? yang ngaruh ke kehidupan sehari-hari lo. Nggak tahu sih, kayak ngeliatin orang-orang itu kayak mereka punya kebiasaan masing-masing gitu kan. Terus kayak mungkin yang bisa kayak gue jadi tiruin kayak mereka tuh apa ya, sama rutinitas itu kayak benar-benar dijadwalin gitu gak sih? Kayak mereka bangun jam berapa, habis bangun mereka kayak ada yang olahraga atau yang ada yang kayak ngerjain kerjaannya kayak gitu sih menurut gue. Kalau di Indo kan kadang kayak lu bangun aja, kayak nggak benar-benar mikir lo. Ini tahu tiap hari tuh kayak ada ngumpulin nyawa, tau nggak lo? Iya. Ngumpulin nyawa tuh apa? Gak ada kebiasaan yang kayak bagus ya gitu loh, menurut gue itu. Gue jadi berusaha supaya kayak bisa kayak gitu ya sih. Di sana nggak ada yang mendelay sesuatu ya, nggak ada yang antar aja gitu, nggak ada ya? Iya. Sejauh gue nonton itu ya. Kalau lu malas-malasan di kasur, nggak masuk screen time ntar. Oh iya, benar. Nah, gimana Ren? Apa ya kalau misalkan menurut lu Terrace House tuh kalau dibikin di Indo cocoknya tuh di daerah mana? Menurut lu cocoknya di daerah mana? Kalau ya Jakarta lah. Ini kalau gue nih ya. Atau versi yang spesial Bandung. Atau Jogja. Oke. Bali. Penting Jogja kayak bisa kayak Karuizawanya gitu ya. Bali ya. Iya. Tapi nggak tahu ya, gue udah seuzon duluan kalau dibikin di Indonesia. Banyak kepentingan, yakin gue. Banyak kepentingan TV-nya, kepentingan sponsornya tuh kayak itu udah ngancurin semuanya, yakin gue. Lo mau masak brand-brandnya udah semua iklannya. Iya. Kayak mau bikin kopi kelihatan dulu sasetnya. Itu satu itu. Kedua ininya menurut gue dramanya juga bakal made off sih, bakal dibikin, bakal dibuat. Gue yakin sih bakal dibuat kalau di situ. Gitu. Pasti guys. Tuh maksud gue, menurut gue di sana juga pasti mereka, gue nggak tahu sih. Cuma kalau sepengalaman gue di sini pasti kayak reality show atau misalnya lu kerja sama TV pasti udah dikasih tahu gitu loh, lu mau ngapain, atau misalnya walau nggak ada dialognya tapi lu kayak dikasih tahu storyline-nya atau kayak lu harus ngapain. Iya. Dan tag kayak gitu pasti diulang-ulang, itu ada momen kayak gitu gak sih? Pasti. Iya. Akan dibuat, jatuhnya dibuat. Jadi apa ya? Iya, pasti. Iya, ada sisi fabricatednya kayak ini kurang nih, kita ulang yuk gitu. Kayak gitu sih gue yakin. Menurut gue
walaupun dibilangnya tuh Terrace House tuh no script at all, lu tetap ada skripnya loh. Pasti ada. Misalkan mungkin kayak preparation lu mau kemana, setting di sini gitu-gitu kan. Iya itu pasti ada. Dan menurut gue, maksudnya dari mereka nge-cut mana aja yang masuk akhirnya ditampilin, itu juga udah ngebentuk satu storyline yang mereka mau tampilin gak sih? Iya. Benar. Dari keseharian mereka. Tapi kita terima aja. Iya. Senang aja. Iya, soalnya ngemas sisi organiknya itu udah bagus. Iya. Nah, iya kan. Gue nggak kebayang kalau itu dibuat di sini, nggak kebayang gue. Iya. Nah, apa namanya? Kan lu nonton yang mana aja berarti Vin? Kan Boys and Girls, Opening New Door sama yang baru ya? Yang terakhir. Yang awal gue sempet nonton, yang awal banget. Tapi serius kayak lu? Gue nonton sampai siapa tuh? Yang AKB member. Iya, ada. Iya, itu kan awal banget. Terus dia keluar, terus gue nggak nonton lagi soalnya terlalu jadul. Baru awal kita Hararia ya? Iya, kita Harari. Iya, benar. Ya, karena relate ya. Doang. Karena relate, masih relate. Relate. Ya. Sobat relate. Enggak. Gitu. Iya. Oke, apa lu sekarang ini berarti kan kayak memang jadi suka banget sama Terrace House kan? Terus apa sih biasanya lu yang lu lakukan untuk merekomendasiin Teraha ini ke orang lain gitu? Kayak lu mesti nonton ini nih, kenapa gitu? Lu pernah sering lakuin itu gak sih? Iya, tapi gue pasti cuma ngomong kayak udah nonton aja seru, sumpah gitu. Kayak gue bisa jelasin di mana serunya atau kayak ceritanya kayak gimana, tapi ya kan kayak nonton aja ini seru. Iya. Korban lu siapa itu korban lu? Rata-rata selama ini korban lu? Teman-teman kantor gue sih. Jadi benar-benar awal gue bilang nonton, terus ternyata ada teman gue satu lagi nonton, terus jadi beberapa nonton. Dan kayak ada momen pas lagi PSBB ini kayak sebelum yang kejadian si Hana Kimura ya. Dia kan sempat keluar, maksudnya belum keluar di Netflix yang season barunya. Cuma kayak gue nonton di website gitu lah. Terus kayak kita bener-bener nungguin tiap hari Selasa dia keluar, terus kita kayak kita bener-bener kayak Zoom bareng terus ngomongin itu kayak gitu-gitu. Jadi panelis. Sumpah, jadi panelis. Masalahnya seru banget. Yang belakangan kan gara-gara ada si Sacho kan, jadi kayak lagi seru-serunya juga. Gawat ya memang. Season 3 itu udah lagi puncak serunya ya tuh, drama tuh mulai. Iya. Gue juga agak heran juga kan, gue termasuk penonton Terrace House yang cukup baru ya. Yang gue heranin adalah kenapa baru sekarang ini bisa ada perang fans gitu sampai kejadian yang kayak kemarin itu. Sebelumnya tuh apa kabar tuh, maksudnya? Apakah ada juga kayak gitu-gitu perang fans? Kayaknya baru ini setahu gue ada deh. Waktu yang Boys and Girls in the City itu kan emang menurut gue sih berantemnya lebih parah ya, yang si cewek-cewek. Cewek-ceweknya berantem memang. Nah, sama waktu itu ada momen gue lupa. Ada yang namanya Yuki. Dia tuh kayak gue nggak tahu, dia kayak di bash juga sama netizen sana gara-gara gara-gara apa ya, kok gue lupa. Waktu itu ada si chef, gue lupa namanya. Terus dia chefnya ini umurnya udah kayak hampir 30 tahunan. Terus dia suka sama Rikopin, tahu gak? Jadi kayak masih anak sekolah gitu. Sama anak sekolah. Terus kayak mereka tuh kayak love interestnya emang aneh gitu deh, kayak ngedate. Terus kayak tapi mereka bilang mereka nggak mau pacaran, kayak gitu-gitu. Terus si Yuki ini ngemergokin mereka kayak ciuman gitu di depan elevator. Itu tuh nggak masuk ke si episode ini, nggak kelihatan. Terus tapi si Yuki ngomong kayak lu berdua bilang lu nggak mau pacaran, tapi kok gue mergokin lu kayak gitu, ngerti gak sih? Nah tapi si Yuki kayak ngebahas juga karena jadi kayak bikin sempet kayak ada masalah gitu deh tentang itu. Gue juga agak semil-semil lupa. Begitu ya. Terus sempet tutup sosmed gitu dianya. Kok gue tahu ya. Gawat ini dia nih. Memang sudah mengikuti sejauh ini ya. Luar biasa. Sudah menyelam ke kedalaman ya. Sempet ada. Mungkin ya tergantung orangnya sih kalau dihadapin sama yang kayak gitu-gitu ya sebenarnya. Iya. Mantap sekali ya. Luar biasa. Ini sih pasti juga kita berduka juga sih sama tragedi Hana Kimura ya. Blasteran juga Indonesia juga. Gue juga kaget ternyata Indonesia nih gitu. Kocak juga gitu. Walaupun emang udah lama tinggal di sana gitu kan. Ya, semoga aja sih tetap bisa lanjut ya ini acara ya. Iya, tapi pasti
mereka moodnya harus udah beda loh. Sesuatu gitu sih. Iya, kalau yang susah juga kan. Iya, kasusnya soalnya nggak enak banget gitu. Dan di tengah jalan gitu loh, jadi teras house. Iya, benar. Iya. Susah. Gitulah. Waduh. Ya, berarti mungkin mereka akan biasa. comeback dengan season yang lain. Iya, seperti kata Vini aja sih, apa namanya? Kita juga nggak saling ngejelasin secara detail ya. Lu kenapa harus nonton Terrace House gitu. Tapi kalau misalkan untuk rekomendasi lu, pertama ngikutin yang mana, Vin? Pertama ikutin yang kira-kira yang Boys and Girls. gampang banget masuk gitu. Kalau yang gampang masuk menurut gue justru yang Tokyo 2019-2020 sih. Oh iya, karena masih apa ya, nggak terlalu jauh Menurut gue jeda dari waktunya segi ya. kayak panelisnya, iya, dan lebih Iya. juga untuk sekarang. Gitu, Nah gitu. dari situ baru lo nonton yang lama-lama. Yoi. Wah, berarti Ya. gua masuk. step gua udah bener berarti, step gua udah beneran. Bener. Yaudah, kalau gitu kita obrolannya sebenarnya masih cukup, ada banyak yang bisa diobrolin tapi waktu yang memisahkan kita, sedap. Terima kasih Vini. Seru sekali ya. Iya, terima kasih Vini udah Sama-sama. nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita. Iya. Nanti kita cerita-cerita lagi lah kalau gitu ya. Kita Ya, bikin kalau episode lainnya lagi. Season baru langsung, ayo sini kita Oh, iya benar. ubah lagi. Kalau Benar, ada season benar. baru ya. Kalau Ya. ada. Kalau ada ya. Iya, atau ada update apapun lah, misalnya kayak mau dibikin yang benar-benar restart lagi gitu juga, let's go banget gitu. Gitu ya. Atau ada Menurut gue sih kabar-kabar gitu sih. terbaru, Kayak kabar-kabar. mungkin dilanjutin ya. Ya. Iya. Oke, kalau gitu Jadi- ya. Jangan lupa ya. Ya. Vini tuh punya project loh, ya. Embroidery. Ya. Oh, oke. Wah, Kita Project menunggu apa itu? hasilnya ya. project apa Enggak kah? iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang ya. Gue demen Ini dia nih. Kita Gue jadikan demen easter egg ya. Iya, ini easter egg. Apakah project isengnya Vini? Sudah tahu pasti orang-orang kalau follow ya. Oh, iya. Tapi kita nggak tahu ujungnya seperti apa ya. Itu dia. Ya, Ya, kita jangan doain lupa semoga sukses dikepoin. aja. Iya, kita Yoi. doain lancar ya. Amin. Nanti kabar-kabaran aja. Kita bikin ini lagi lah, obrolan-obrolan kayak gini lagi ya. Ya, boleh. Sip, Terima kalau kasih gitu. Vini. Sip. Sudah menyempatkan di sela kesibukannya. Sekarang sibuk. Hai, Kak Mantap, Wisnu. sibuk banget. Luar biasa. Mau bimbingan, Kak. Iya. Iya dah, gue kira aja paranoid. Jangan lupa banjiri kolom komentar karena komentar lo akan ngaruh sekali dan lo Iya. membantu kita dengan easter egg yang lain ya. Itu yang paling lo suka kan? Karena gue ntar mau baca juga lah, ada komentar di episode kemarin. Ada orang Ren, pendengar kita. Apa? Cuma nungguin easter egg-nya doang, luar biasa. Ini dia. Kayak episode ini easter egg-nya apa? Udah dinungguin itu doang wah. Easter egg Tapi ya udah nggak hunter apa-apa. Nggak apa-apa. Easter egg hunter tetap apa-apa. kita hargai. Tetap aja kan dia butuh dengerin dari awal sampai akhir kan. Nggak mungkin dia skip Siap. tetap kehilangan. Kalau gitu jangan lupa juga di follow sosmednya, ada di @gokirujapan di Twitter dan juga di Instagram ya. Yes. Dah, kita pamit. Ya, kita pamit. Mr. Will Ya. pamit. Dan dicabut. Terima kasih juga Vini. Terima kasih Vini. Terima kasih, Mas. Mantap. Gokiru Japan. Gokiru des. You see, nothing good comes easy. Take your time, you will find nothing is a guarantee. Gokil Japan! Gokil deh!